Halo Sobat Binus, perkenalkan nama saya Eki Manjaya. Saya dosen di program studi film di Binus University yang berada di Alam Sutra. Kali ini saya akan membahas tentang film-film musical. Seperti kita tahu sekarang banyak sekali film-film musical ya, bahkan film di Disney itu banyak sekali film yang penuh dengan musik gitu ya. Frozen 2, ya, you name it gitu ya, Tarzan segala macam. Tapi tidak semua film yang ada musiknya itu bisa dikategorikan sebagai musical gitu ya. Tentu saja musical ini adalah sebuah genre yang sangat populer dan sudah lama ada dan mengkombinasikan antara musik dengan tari gitu. Dan yang paling penting adalah tariannya itu dan musiknya itu adalah sebagai hal-hal yang memperkuat naratifnya gitu ya. Jadi musik-musik itu, lirik lagu segala macam bahkan menjadi dialog atau bahkan menjadi bagian penting dari cerita dan bagian penting dari filmnya itu sendiri, bukan cuma tempelan gitu. Misalnya yang paling terkenal adalah The Sound of Music ya, film klasik tahun 60-an, tapi walaupun 60-an tapi masih sangat penting karena film ini dipenuhi dengan musik-musik yang bagus dan ceritanya keluarga dan relate dengan banyak orang gitu. With songs they have sung for 1,000 years. Musik-musik dalam film ini banyak sekali, sampai sekarang masih tetap harum gitu ya. Maksudnya masih tetap didengarkan, masih tetap bahkan ada musicalnya di stage, ada TV-nya gitu ya. Saya pernah nonton TV-nya itu siaran live dan tanpa cut gitu ya. Kameranya gerak dan segala macam gitu. Jadi misalnya ada Doremi yang paling terkenal gitu, ada Doremi, ada Edelweiss, ada 16 Going on 17 dan lain-lain. Musik-musik lagu-lagu ini menjadi abadi gitu. Tapi yang tidak kalah penting juga film itu sangat fenomenal sehingga di tahun 70-an ada film-film Indonesia yang ngikutin gitu. Misalnya Nakalnya Anak-anak. Itu zaman itu film star gitu ya. Bintang film masih waktu itu yang masih anak-anak semuanya main di situ gitu. Terus juga Bing Selamat Sibuk. Tunjuk kameranya, sekali lagi, minta tidak dikasih, kok marah. Tapi yang menarik adalah film The Sound of Music ini latar belakangnya juga menarik ya. Jadi filmnya mungkin tentang macam-macam ya, tentang keluarga Von Trapp, kemudian punya anak banyak, kemudian mereka tiba-tiba ada serangan dari Nazi dan dia sebagai pejabat di Angkatan Laut, bapaknya kapten, dia harus memilih tanah airnya gitu ya daripada menyerah kepada Jerman. Jadi itu kita juga musikal itu kita tidak hanya melihat senang-senangnya itu atau tari dan nyanyinya saja atau kisah-kisah romantisnya saja, tapi juga kita bisa melihat beyond gitu. Beyond maksudnya ini film itu bisa menjadi sebuah semacam arsip sosial gitu. Maksudnya saat itu apa yang terjadi gitu ya, apa yang ditangkap oleh kamera. Sehingga kita bisa tahu tahunnya di film itu bukan tahun film itu diproduksi ya. Tahunnya film itu menceritakan tentang bagaimana Nazi berusaha untuk mencaplok negara-negara Eropa di sekitarnya dan lain-lain sebagainya. Ya, tentu saja kenapa dia menjadi abadi? Ya, pertama adalah karena lagu-lagunya seperti saya sebut, kedua adalah ceritanya juga dari relate, dan yang penting lagi adalah itu bisa sing along. Jadi kalau penggemar-penggemarnya nonton berkali-kali terus nonton bioskop dan nyanyi bersama gitu, nyanyi bareng. Bisa juga menjadi metafora betapa satu musik itu adalah bagian dari hidup kita, dan kedua family values gitu ya, keluarga, nilai-nilai keluargaan itu tetap
sesuatu yang masih relevan sampai kapanpun, dan kemudian adalah sebuah latar belakang politik budaya yang melatar belakanginya gitu ya. Jadi bahwa kekuasaan bisa merusak sebuah nilai keluargaan, sebuah dan lain-lain gitu. Jadi itu bisa dimetaforakan ke banyak ruang dan waktu gitu ya. Jadi film itu bisa menjadi timeless karena bisa menjadi metafora bagi zaman ini juga gitu. Masih nonjok lah katakanlah. Mungkin itu singkat dari saya. Silakan dicari The Sound of Music. Terima kasih.